Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Kita lanjutkan kuliah usaha tani dengan pokok bahasan penelitian usaha tani. Dalam pokok bahasan penelitian usaha tani, ada 2 sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pentingnya penelitian usaha tani, dan yang kedua, bagaimana kita melakukan penelitian usaha tani. Oke, saya lanjut ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu pentingnya penelitian usaha tani. Oke, kita lihat di sini mengapa usaha tani itu penting dilakukan. Karena usaha tani itu merupakan alat bantu yang tidak ternilai pentingnya bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap usaha tani. Ingat ya, karena dia merupakan alat bantu. Di sini. Alat bantu Oke. Saya kasih tanda ya, alat bantu yang tidak ternilai pentingnya bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap usaha tani. Semua pihak yang berkepentingan terhadap usaha tani. Oke. Kemudian, mengapa penting lagi? Karena hasil penelitian dari usaha tani itu akan diperoleh jalan keluar baru dalam usaha tani untuk pemecahan masalah. Ya, akan ditemukan jalan keluar baru, ini ya, jalan keluar baru dalam usaha tani untuk pemecahan masalah. Kemudian meneliti lagi dan seterusnya. Itu saya ulang sekali lagi. Mengapa pentingnya melakukan penelitian usaha tani? Karena penelitian usaha tani itu merupakan alat bantu yang tidak ternilai pentingnya bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap usaha tani. Semua pihak yang berkepentingan daripada usaha tani, pihak apa saja? Ya, pemerintah, peneliti, akademisi, petugas-petugas di lapangan pertanian, itu semua punya kepentingan terhadap penelitian usaha tani. Selain tadi merupakan alat bantu, hasil dari penelitian usaha tani ini juga akan diperoleh jalan keluar baru dalam usaha tani untuk pemecahan masalah. Masalah apa? Ya, masalah dalam usaha tani. Oke, setelah masalahnya bisa diperoleh jalan keluarnya, kemudian diadakan penelitian lagi, dan seterusnya. Karena masalah usaha tani itu tidak akan habis-habisnya, selalu ada masalah dalam usaha tani. Baik, mudah-mudahan kalian paham itu ya. Nah, kalau menurut Yang tahun 1965, yang mengatakan bahwa penelitian usaha tani itu meliputi apa saja? Yang pertama, pengumpulan informasi dari petani. Yang pertama tuh mengumpulkan informasi dari petani. Oke, orang per orang. Jadi informasi dari petani itu tiap petani, maksudnya orang per orang adalah informasi dari petani yang satu, petani yang berikutnya, dan seterusnya. Tiap-tiap petani. Kemudian kita harus mencari juga prinsip-prinsip keberhasilan usaha tani. Cari informasi keberhasilan usaha tani itu menggunakan prinsip-prinsip apa sehingga usaha taninya berhasil. Kita cari tahu, terus menggali informasi itu dari petani tadi, tiap-tiap orang petani. Kemudian untuk meliputi apa lagi? Yang berikut adalah meliputi perencanaan, optimasi pengorganisasian, dan pengelolaan yang sederhana.
Ingat ya, jadi harus meliputi perencanaan yang optimasi. Perencanaannya baik, pengorganisasiannya juga baik, pengelolaannya juga baik dan sederhana. Ingat ini karena untuk petani, jadi harus optimal tapi sederhana. Jangan yang rumit. Kalau yang rumit buat orang-orang pintar ya cerdas-cerdas aja di organisasi-organisasi yang lain. Tapi kalau untuk petani, perencanaannya harus sederhana saja, tapi optimal. Pengorganisasiannya juga harus sederhana saja, tapi juga yang optimal. Pengelolaannya juga sederhana, tapi yang optimal. Itulah yang penelitian usaha tani meliputi. Berikutnya adalah harus berhasil guna. Ya, harus berhasil guna. Jangan sampai penelitian usaha tani tidak berhasil guna, tidak ada manfaat maksudnya ya. Jadi harus pengumpulan informasi dari petani orang per orang, mencari prinsip keberhasilan, kemudian membuat perencanaan yang optimal tetapi sederhana, harus berhasil guna, dan harus efisien. Jangan sampai tidak efisien. Efisien dan menghasilkan pendapatan yang maksimum. Inti dari usaha tani itu kita ingin pendapatan yang maksimum di sini. Pendapatan yang maksimum. Artinya memberikan keuntungan bagi petani. Jangan sampai petani kita mengalami kerugian. Oke, baik. Nah, kalau menurut Skoll tahun 1986, Skoll itu mengatakan bahwa idealnya penelitian usaha tani diselenggarakan dari tahun ke tahun. Artinya rutin ya, dari tahun ke tahun. Jadi rutin. Dan akurasinya dapat ditingkatkan. Idealnya penelitian usaha tani itu diselenggarakan dari tahun ke tahun. Ya, artinya ini rutinnya setiap tahun dilakukan dan akurasinya itu harus dapat ditingkatkan. Itu kalau menurut Skoll. Yang tadi slide sebelum ini adalah kalau menurut yang 1965. Kalau menurut Skoll 1986, idealnya suatu penelitian usaha tani itu harus diselenggarakan setiap tahun rutin. Dari tahun ke tahun artinya rutin setiap tahun. Untuk apa? Agar perkembangan datanya itu akurasinya dapat ditingkatkan. Karena data itu harus selalu akurat. Akurat itu artinya reliable serta fleksibel dalam berbagai kebutuhan analisa. Yang dikatakan data itu harus selalu akurat, artinya data itu harus reliable serta fleksibel ya untuk beragam kebutuhan analisa. Ingat, kalau data tidak reliable, tidak fleksibel, jadi data hanya untuk satu macam analisa, itu kurang fleksibel. Ya, data itu harus fleksibel, harus reliable. Apa arti reliable? Artinya valid untuk dianalisa. Fleksibel artinya tidak kaku. Kemudian dia dapat dipakai untuk beragam kebutuhan analisa. Untuk analisa usaha tani nanti kita lanjutkan di kuliah-kuliah mengenai analisa usaha tani. Makanya kita sekarang belajar teorinya dulu. Baik, kita lanjut ya. Oke. Dan ini masih menurut Skoll untuk memajukan petani. Nah, kita harus memajukan petani. Ingat ya, untuk memajukan petani. Ya, kita kan petani kita maju ya. Untuk memajukan petani sangat diperlukan pengetahuan. Nah, kalian harus punya pengetahuan kalau mau memajukan petani. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang petani dan keluarganya. Oh, rumit ini pengetahuan tentang petani dan keluarganya. Petani itu siapa? Anggota masyarakat.
ya, makhluk sosial, seorang kepala rumah tangga, seorang pengusaha, seorang produsen, seorang konsumen. Petani banyak perannya di sini. Keluarganya seperti apa? Punya anggota keluarga banyak atau tidak? Anggota keluarganya bekerja di sektor pertanian atau tidak? Anggotanya berpenghasilan atau tidak? Itu yang dikatakan petani dan keluarganya. Untuk kalian bisa mengetahui petani dan keluarganya, itu tadi di slide pertama, bahwa kalian harus mencari informasi data petani orang per orang, maksudnya tiap petani. Oke. Saya ulang sekali lagi. Jadi untuk memajukan petani, kita sangat memerlukan pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang yang pertama adalah petani dan keluarganya. Kita harus tahu. Jangan kalian hanya tanya petaninya saja. Petani, Pak, apa yang Bapak usaha tani Bapak, tanaman apa? Berapa luasnya, kapan nanamnya, panennya berapa banyak. Tidak hanya itu, tetapi harus diketahui juga keluarganya. Oke. Yang berikut harus diketahui juga, kalian harus punya pengetahuan tentang motivasi dari petani itu. Jadi dia berusaha tani untuk apa? Motivasinya untuk apa? Untuk kebutuhan konsumsi keluarganya saja, atau untuk komersil, atau untuk dua-duanya, gitu ya, atau untuk kebutuhan keluarga dan komersil. Nanti kita bahas itu di lain lagi. Untuk kebutuhan keluarganya saja itu apa, untuk komersil apa. Kemudian harus punya pengetahuan tentang aspek teknis. Nah, kalian harus tahu aspek teknis dari usaha tani. Apa itu aspek-aspek teknis? Aspek teknisnya itu kalian dapat di kuliah dari Pak Jun dan dari Bu Emma tuh, di praktek di kebun tuh. Itu aspek teknisnya. Bagaimana memulai suatu usaha, bagaimana pengolahan lahan, menyiapkan benih dan bibit, bagaimana proses tanam, proses perawatan sampai panen. Bagaimana kalian harus ketahui ciri-ciri atau karakteristik dari setiap jenis tanaman, itu yang disebut aspek-aspek teknis. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Kemudian aspek-aspek ekonomi. Nah, harus tahu juga aspek ekonomi. Kalau usaha tani, kalau teknis, udah nggak mikir ekonomi ya. Kalau aspek ekonomi, mikir dong, untung nggak kita usaha tani ini. Kalau tambah sarana produksi, misalnya tambah nutrisi, berarti menambah biaya. Dengan menambah biaya, apakah akan memberikan keuntungan atau tidak? Itu harus dipikirkan ya. Kalian harus punya pengetahuan itu. Nanti kita lanjutkan ke mata kuliah, pertemuan berikut tentang analisa ekonomi usaha tani. Kemudian, satu lagi pengetahuan kelembagaan. Harus tahu ya. Oke, kelembagaan di sini adalah kelembagaan dari usaha tani. Ada kelompok tani, ada Gapoktan atau gabungan kelompok tani, ada lembaga pemerintah di sini adalah Kementerian Pertanian, untuk dinas-dinas pertanian ada penyuluh pertanian. Kemudian ada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, bantuan, kredit. Ada koperasi, ada kelembagaan seperti pemerintahan. Nah, itu semua kalian harus punya pengetahuan tentang hal-hal itu. Baik ya, kita lanjut ke penelitian yang komprehensif itu seperti apa? Penelitian usaha tani ya. Oke, penelitian usaha tani yang komprehensif itu yang bagaimana? Jadi yang pertama adalah memperdalam dan mempertajam pemahaman terhadap usaha tani dan masalahnya.
Tuh, luas sekali, memperdalam dan mempertajam. Sudah mendalami, membuat tajam lagi usaha tani dan masalahnya. Oke, sudah ada mendalami usaha tani, mempertajam pemahaman usaha tani, masalahnya juga. Oke. Dan hasil penelitian itu digunakan untuk peningkatan dan pengembangan. Jangan sampai hasil penelitian didiamkan saja. Ini banyak itu hasil penelitian itu tidak digunakan. Oke, kita di sini di Indonesia hasil penelitian jarang digunakan. Banyak yang digunakan adalah dari luar, ide dari luar, inovasi-inovasi dari luar. Ada juga yang dari dalam negeri yang dipakai, hasil-hasil penelitian yang dipakai, tetapi birokrasinya agak panjang. Itu nanti kita pelajari berikutnya ya di kuliah pembangunan pertanian. Insya Allah ketemu saya lagi. Kemudian untuk menentukan tingkat intervensi petugas pembangunan. Petugas pembangunan pertanian ini siapa? Ini penyuluh nih. Petugas pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Oke. Penyuluh pertanian ya. Petugas pembangunan pertanian itu adalah penyuluh pertanian. Maaf. Oke. Oke. Jadi untuk menentukan tingkat intervensi, kalau penelitiannya komprehensif, otomatis tingkat intervensi daripada penyuluh itu bisa ditentukan. Serta akan menetapkan metode pelayanannya. Kalau intervensi bisa ditetapkan, maka seorang penyuluh akan bisa menetapkan metode penyuluhan yang sesuai. Oke. Untuk pelayanan adalah metode penyuluhan kepada petani. Oke, baik. Nah, untuk melakukan penelitian usaha tani ini ada banyak bentuknya. Bisa melalui pendekatan sistem, bisa melalui aktivitas pada usaha tani, bisa melalui penyertaan petani, kerjasama antar disiplin instansi, bisa rekrutmen berbagai disiplin, bisa dengan pakar, bisa interaktif dan dinamis. Bisa kita lakukan macam-macam. Saya ulang sekali lagi ya, penelitian usaha tani ini dapat dilakukan dalam bentuk pendekatan sistem atau system approach. Bisa kita lakukan dalam aktivitas pada usaha tani, langsung kita lakukan aktivitas usaha tani. Bisa kita menyertakan petani dalam penelitian tersebut. Bisa kerjasama antar disiplin instansi ya, dari Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa kita lakukan. Bisa rekrutmen berbagai disiplin juga, kita rekrutmen disiplin ilmu, maksudnya disiplin di sini disiplin ilmu ya. Bukan disiplin kepatuhan. Oke. Maaf ya, ini disiplin di sini adalah disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Disiplin ilmu ya, bukan disiplin kepatuhan. Bisa lakukan secara interaktif dan dinamis. Itu yang dikatakan dengan bentuk-bentuk penelitian usaha tani. Oke. Nah, sekarang bagaimana melakukan penelitian usaha tani? Ini yang rumit. Nah, biasanya banyak mahasiswa agri ini melakukan penelitian skripsi penelitian usaha tani. Banyak. Oke. Dari tahun ke tahun selalu banyak yang melakukan penelitian usaha tani. Nah, bagaimana melakukan penelitian usaha tani? Pertama, kita harus tahu dulu faktor-faktor produksi dari usaha tani itu sendiri. Oke, faktor produksi usaha tani kalian sudah pelajari sebelum ini ya. Apa saja faktor produksi usaha tani? Oke,
Proses produksi usaha tani juga kalian harus ketahui. Ini faktor produksi ini alam, modal, gitu ya, tenaga kerja, dan pengelolaan. Itu adalah faktor-faktor produksi dalam usaha tani. Mudah-mudahan nggak lupa ya, kemarin sudah kuliah yang awal-awal itu ya. Nah, kalau proses produksi itu dari input melalui suatu proses menghasilkan output. Nanti kita lebih lanjut kita akan membahas mengenai ini proses produksi, input ke output. Oke, gitu ya, proses produksi. Kemudian melakukan penelitian usaha tani harus bagaimana lagi? Harus tahu produksi, lokasi produksi. Harus mengetahui lokasi produksi. Maaf, ini saya panah dulu. Oke, harus mengetahui lokasi produksi. Harus mengetahui karakteristik petani dan keluarganya. Jadi setiap kuesioner dalam penelitian usaha tani, data umum petani harus kalian ambil. Karakteristik petani. Karakteristik petani itu apa? Terdiri dari apa saja? Usia, pendidikan, lama berusaha tani, pengalaman berusaha tani, pekerjaan sampingan, jumlah anggota keluarganya berapa, tanggungan keluarganya berapa orang. Oke, itu kita harus ketahui itu. Kalian dengar aja ya, saya tidak tulis. Oke, saya tambah di sini aja. Karakteristik usaha tani. Di sini adalah usia, pendidikan, kemudian jumlah anggota rumah tangga, jumlah tanggungan rumah tangga. Ini adalah karakteristik salah satu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor di dalam usaha tani yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung. Dan juga faktor-faktor yang ada di luar usaha tani yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung. Saya pikir ini sudah disampaikan di kuliah-kuliah sebelum ini. Jadi faktor apa saja yang ada di luar usaha tani dan faktor apa saja yang ada dalam usaha tani. Faktor apa saja yang berpengaruh langsung terhadap usaha tani dan faktor apa saja yang berpengaruh tidak langsung terhadap usaha tani. Sudah kalian dapatkan di kuliah sebelumnya. Oke. Nah, dalam penelitian usaha tani, data yang biasanya dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu berasal dari petani. Oke. Sumber data primer itu dari petani, didapat melalui wawancara. Jadi data primer didapat melalui wawancara. Wawancara menggunakan apa? Menggunakan kuesioner. Nah, dalam penelitian usaha tani ini nanti satu kali pertemuan khusus kita akan membahas bagaimana membuat kuesioner atau daftar pertanyaan yang akan kita pakai dalam wawancara untuk mencari data primer dari petani. Nah, kalau data sekunder itu biasanya data-data yang kita bisa dapat dari kelompok tani, dari dinas-dinas pertanian, dari penyuluh pertanian, atau dari penelitian-penelitian terdahulu. Ini kalian bisa cari banyak. Kalau data sekundernya agak mudah data sekunder karena kalian tidak harus turun ke lapang. Nah, kalau data primer ini memang harus berhadapan langsung dengan petani. Kalau untuk saat sekarang, seperti dalam keadaan pandemi ini,
agak sulit ya untuk melakukan penelitian usaha tani yang menggunakan data primer. Oke, karena kita ada ini kan social distancing sekarang, jadi nggak bisa turun ke lapang berhadapan langsung dengan petani. Nah, kalau kita mau mendapatkan data dari petani atau data primer itu sangat tergantung dari petani untuk memberikan informasi. Nah, ini akan sulit sekali petani memberikan informasi ke kita. Nggak mudah kita mendapatkan data dari petani. Kita bertemu petani saja tidak mudah. Apalagi kita meminta kesediaan mereka untuk menyediakan waktu memberikan informasi kepada kita. Itu tidak gampang, itu sulit. Biasanya itu nggak sekali dapat, 2 kali, 3 kali. Kita tidak langsung sekali ke petani, Pak, apakah Bapak bersedia saya wawancara? Saya sedang melakukan penelitian usaha tani. Belum tentu petaninya mau. Dan cara yang begitu tidak benar. Nanti saya ajarkan trik-trik, cara-cara bagaimana agar petani mau bersedia menerima kita untuk memberikan wawancara, dan kita memberikan wawancara dan mereka memberikan informasi, dan informasi itu bisa valid untuk kita olah datanya. Nah, hal ini tergantung perilaku petani. Untuk itu, kalau kalian mau ke petani, kalian harus pelajari dulu perilaku petani tersebut. Contoh, kalau petaninya suka merokok, gitu ya, kalian pendekatan dengan cara memberikan rokok dulu, ngobrol-ngobrol, ajak merokok. Kalau yang laki-laki ya, kalau yang perempuan kan nggak mungkin ya. Ajak merokok, ajak ngopi, begitu misalnya, perilakunya seperti apa. Kemudian yang kalian lihat juga sikapnya. Sikap petani, kalau dia welcome, petaninya welcome, silakan kalian teruskan. Kalau petaninya sikapnya dingin, mundur dulu. Kalian bisa cari alternatif lain. Kemudian yang penting sekali satu adalah budaya. Ingat budaya. Budaya itu penting sekali. Misalnya di Pulau Jawa, Jawa Barat, misalnya ya, orang Sunda, petani Jawa Barat itu lembut, baik. Nah, kalau kalian dari timur, Indonesia Timur kan agak kasar, atau jangan timur lah, mungkin dari Sumatera agak kasar gitu. Dalam berkomunikasi dengan petani di Sunda, hati-hati, karena bisa jadi mereka tidak akan melayani kalian, karena kalian cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan nada yang kasar. Oke, jadi harus kalian perhatikan 3 hal ini. Jadi perilaku petani diperhatikan dengan baik, sikap petani, dan budaya. Oleh sebab itu, kalian pelajari ini semua mengenai petani. Yang tadi saya sampaikan di awal itu adalah tentang karakteristik petani tadi. Ingat bahwa etika, tutur kata, penggunaan bahasa itu sangat penting. Ya. Jadi tutur kata kalian, etika, penggunaan bahasa itu sangat penting sekali. Dan jangan lupa perizinan. Kalau mau ke suatu desa, ke suatu daerah, urus dulu perizinan dengan baik. Jangan sampai kalian dikira mau jadi mau kampanye atau mau melakukan suatu tindakan kriminal. Nah, jadi urus izin dulu ke pemerintah daerah setempat, misalnya ke kecamatan. Nanti dari kecamatan diteruskan ke desa. Dari desa diteruskan lagi ke dusun. Itu kalau untuk di daerah kabupaten. Ya. Dari kabupaten, kecamatan, desa, dusun.
Nah, kalau di kota, berarti kalian kota, kecamatan, kelurahan, RT RW, maksudnya gitu. Urus dulu surat izin, semua lengkap, baru turun lapang. Jangan turun lapang tanpa surat izin. Oke, baik. Untuk kuliah usaha tani, saya bagi atas beberapa part. Ini part 1 dulu. Selesai, nanti saya lanjutkan ke part yang berikut agar kalian tidak terlalu bosan menonton video ini.